Shalom sahabat terang hidup yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari kita akan membahas satu topik penting tentang peran suami untuk mendoakan pasangannya. Saya mengutip dari satu bagian firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 25 ayat 21, saya bacakan buat kita. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, kita tahu bahwa mendoakan istri dan anak-anak itu merupakan tugas yang mulia bagi seorang suami. 20 tahun, 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, mereka akan melihat pentingnya daripada doa seorang ayah bagi anak-anaknya, seorang suami bagi istrinya. Nah, seorang ayah menjadi sangat penting dalam hal ini karena dia adalah pemimpin, dia adalah guru dan dia adalah imam. Sebagai imam, dia berdoa buat istri dan buat anak-anaknya. Dia mempersembahkan permohonannya kepada Tuhan untuk kebutuhan istri, untuk kebahagiaan anak-anak. Dia bahkan berkorban untuk keluarganya. Dia berdoa supaya Tuhan beri dia kekuatan untuk berkorban bagi keluarganya. Nah, Ishak berdoa karena istrinya itu mandul. Nah, Ishak itu mengerti pergumulan istrinya, Ribka. Ishak tahu bahwa ada sesuatu yang serius pada diri istrinya, yaitu dia mandul. Nah, sebuah pernikahan seringkali hal seperti ini bisa terjadi. Dan bagi seorang istri sangat penting bahwa dia mesti tahu bahwa suaminya itu peduli dengan dirinya, care dengan dirinya, tahu tentang persoalannya. Nah, yang didoakan suami pada istrinya yang pertama ialah supaya istrinya bahagia. Apapun yang menjadi situasinya, apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi keberadaannya, pastikan bahwa istri itu bahagia. Nah, bagaimana kita tahu istri bahagia? Lihat bagaimana dia memaknai dirinya, bagaimana dia memiliki harga diri yang baik dalam Kristus. Harga diri tidak dibangun oleh karena sekedar penampilan. Perempuan biasanya menilai harga diri berdasarkan penampilan, tetapi juga berdasarkan materi. Orang menilai harga dirinya berdasarkan materi. Orang merasa lebih berharga kalau dia diberi kekayaan yang melimpah. Dan itu tidak salah, itu berkat Tuhan. Tapi ketika kita meletakkan harga diri pada kekayaan atau pada materi, ini berbahaya sekali. Beberapa orang meletakkan harga diri pada kepintaran, gelar akademik yang tinggi, dan itu sesuatu yang baik, itu berkat Tuhan bagi siapapun dan kita patut bersyukur. Tapi meletakkan harga diri atas dasar penampilan, kecantikan, atau ketampanan, atau pada harta, uang, atau pada materi, atau juga pada pendidikan atau gelar akademik, itu sangat rapuh dan berbahaya. Nah, seorang suami harus melihat apakah istrinya punya harga diri yang baik, self esteem yang baik gak? Bagaimana kata-katanya, bagaimana emosinya, wajahnya, itu memperlihatkan apakah dia bahagia. Hal yang kedua yang sangat penting dari doa seorang suami bagi istri yang ia cintai ialah berdoa supaya istri itu sehat. Nah, dari kesibukan tiap hari, kalau dia ibu rumah tangga, bagaimana dia mengurus rumah tangga dengan baik, bagaimana dia bekerja dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Apalagi kita punya anak yang banyak, itu lebih berat. Nggak ada pembantu, jauh lebih berat. Nah, seorang suami harus berdoa buat kesehatan istrinya. Kita tahu bahwa tugas istri tidak seringan yang kita bayangkan. Tugas istri jauh lebih berat dari apa yang pernah kita pikirkan sebagai suami. Kadang-kadang kita membuat simplifikasi bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang biasa, standar lah, semua orang melakukan itu. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita mencermati, kita akan menemukan bahwa beban pekerjaan istri jauh lebih besar, lebih berat daripada yang kita bayangkan sebagai suami. Nah, untuk itu kita berdoa supaya dia sehat. Nah, lihat wajahnya, apakah pucat, apakah berat badannya merosot, apakah bajunya longgar. Perhatikan apakah dia sering mengeluh atau sakit kepala, atau badannya dipenuhi dengan koyo, atau sering-sering menggosok badannya dengan misalnya minyak kayu putih, minyak angin, minyak tawon. Nah, itu semua akan menjadi semacam indikator-indikator yang kasat mata, yang bisa kita lihat. Mungkin istri tidak banyak menceritakan, bagaimana kabar mak? Baik. Mama sehat? Sehat. Tapi dari wajahnya seringkali menyampaikan pesan yang lain. Dari nada bicara seringkali memberi pesan yang berbeda dari apa yang diucapkan. Nah, seorang suami berdoa supaya istri itu sehat. Mengapa? Kalau sampai istri sakit, ini bukan soal biaya saja, maka semua hal bisa terbengkalai. Saya tidak bisa membayangkan seorang suami dengan punya anak 2 misalnya, kerja cukup jauh, berangkat pagi dan pulang malam.
Kalau istrinya sakit, apa yang terjadi? Anak-anak bisa terbengkalai. Pendidikan anak, sekolah anak, PR anak, dan bahkan di rumah bisa menjadi bermasalah. Dan ketika suami tahu bahwa potensi istri untuk sakit itu besar, atau ketika istri itu sering sakit-sakitan, coba kita selain berdoa supaya dia sehat, coba kita lihat hal-hal apa yang bisa kita bantu di situ. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dia? Apakah kita menjadikan dia semata-mata yang menanggung jawab semua yang ada di rumah, atau membiarkan dia mengurus segalanya dan kita hanya pergi kerja dan barangkali memberi uang? Barangkali kita harus melihat lebih jauh tentang beban pekerjaan yang harus ditanggung istri sendiri. Kita harus mengambil porsi di situ supaya dia bisa merasa lebih ringan, dia merasa bisa lebih hargai. Kalau anak-anak masih kecil, mungkin kita pulang sisihkan sedikit atau siapkan sedikit energi buat bicara dengan istri, untuk bisa main dengan anak, mungkin bantu sedikit bikin PR dan hal-hal yang lain, supaya istri bisa tidak terlalu berat karena menanggung semuanya sendiri. Meski kita sibuk, ambil waktu, siapkan energi khusus untuk istri dan anak-anak. Karena ketika kita pulang, mereka sudah menunggu untuk menyampaikan sesuatu yang penting buat kita. Hal yang ketiga yang penting untuk kita doakan dari kehidupan istri yang kita cintai ialah supaya dia bisa mengembangkan potensi. Ingat bahwa Tuhan menempatkan seorang istri di tengah-tengah pernikahan atau rumah tangga orang percaya adalah sebagai penolong. Nah, sebagai penolong itu, dia harus bisa mengembangkan potensi. Jadi istri tidak hanya sekedar masak, nyuci, ngepel, jemuran, nyetrika, lalu mengurus anak dari bayi, lalu kemudian sekolah mereka dan selanjutnya. Nah, dalam diri istri ada berjuta-juta potensi yang harus didoakan, yang harus dapat ruang untuk berkembang. Kita perlu bicara dengan istri, kita bisa melihat, mungkin kita bertanya, atau sebelum kita pacaran juga kita lihat, mungkin dia pernah bekerja, mungkin dia punya hobi-hobi yang baik. Ada beberapa keluarga yang mereka mengalami kesulitan ekonomi. Dan salah satu hal yang menjadi penting adalah karena suami membatasi istri untuk sesuatu yang mungkin tidak tepat menurut saya, yaitu hanya mengerjakan tugas-tugas di rumah tangga lalu tidak melihat potensi yang lain. Ternyata istrinya itu adalah seorang pemain piano yang bagus sekali. Ketika suami melihat itu dan berbicara, istri dengan senang hati. Ini seperti beban, tapi ini bukan beban, ini malah kehormatan. Istrinya kemudian bisa membuka semacam privat piano di rumah. Dan mereka punya anak 4 orang, tertolong karena istrinya itu bisa mendapat penghasilan yang lebih. Satu sisi, secara ekonomi tertolong, membantu suami dan anak-anak. Tapi pada sisi yang lain, dia merasa menemukan sesuatu yang menjadi passionnya. Bukan cuma itu, dia bisa membantu beberapa anak berbakat untuk mereka bisa menganggap potensinya. Nah, nilai daripada potensi yang kemudian mendapat ruang untuk dikembangkan dalam kehidupan istri itu bermakna luas sekali, multidimensional. Bukan cuma buat suami menolong dari sudut ekonomi, bukan dari sudut anak-anak memberi teladan, membantu anak-anak dalam hal ekonomi, pendidikan mereka, tapi juga dia merasa dirinya mendapat ruang untuk bertumbuh. Bahkan dia bisa memberkati banyak orang. Dan setelah dia mengajar kurang lebih 20-30 tahun, berapa banyak orang yang sudah ditolong. Beberapa menjadi pemain musik yang bagus di gereja, beberapa lain menjadi profesional. Dan mereka tidak bisa lupa bahwa mereka untuk pertama kali mengenal tuts piano dari ibu ini. Dia seorang pelatih kor yang bagus. Beberapa kali jemaat mereka bertanding dan menang. Menang apa? Dia punya potensi itu. Beberapa yang lain mungkin senang masak, beberapa yang lain senang menjahit, beberapa lain selain mungkin menulis. Dan kita jangan menganggap remeh. Mungkin dia bisa sambil menulis novel di rumah, cerita yang baik dan kemudian dikirim ke majalah atau punya tulisan di blog yang memberkati banyak orang. Ingat, satu tulisan itu, satu kata, satu kalimat bisa dikutip oleh banyak orang dan bisa mengubah kehidupan orang, bisa memberkati kehidupan orang. Dan ketika suami berdoa supaya istri mengembangkan potensinya, kasih ruang buat dia bisa bereksplor, kasih ruang buat dia bisa menempatkan dirinya untuk mengembangkan semua yang Tuhan kasih dalam rangka memberkati orang lain, menjadi terang bagi anak-anak, tapi juga menjadi penolong bagi suami tercinta. Tuhan memberi kepercayaan kepada suami untuk berdoa bagi keluarganya, bagi istri dan bagi anak-anak. Secara khusus bagi istri. Nah, Ishak berdoa untuk Ribka karena Ribka mandul dan doanya dijawab oleh Tuhan. Ketika Ribka mengandung, maka dia mengalami juga persoalan. Sampai kalau kita lihat di ayat 22,
Ribka mengatakan bahwa kalau demikian halnya, artinya apa? Ada cukup berat pergumulan yang dialami oleh Ribka ketika mengandung. Dia mengatakan kalau untuk demikian halnya mengapa kau harus hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk daripada Tuhan. Jadi bukan hanya Ishak yang berdoa untuk Ribka, tapi Ribka juga berdoa untuk pergumulan dirinya. Kelihatan dengan doa Ishak, Tuhan sudah menjawab, betul, dan ini bersyukur sekali. Ribka bisa mengandung. Tetapi menyisakan ada perlanjutan. Ada pergumulan Ribka yang harus dialami. Dan Tuhan menjawab Ribka bahwa di dalam kandungannya ada 2 anak kembar. Dan anak kembar itu adalah Esau dan Yakub adiknya. 2 karakter yang sangat berbeda. Dan ini menyeratkan bahwa ada PR besar yang harus diemban oleh Ishak dan juga oleh Ribka. Sebagai orang tua, mereka harus sadar bahwa ada tanggung jawab, ada beban moral yang harus mereka emban dalam perjalanan mereka. Karena mendidik 2 anak ini bukan persoalan yang simpel, bukan persoalan yang mudah. Ada banyak sekali harga yang mesti dibayar di sana, dan mereka tahu itu. Nah, ketika Ribka mengandung dan dia merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada pergumulan yang lain, ada beban yang berat, dia tahu kemana harus dia pergi. Kenapa? Dulu suaminya berdoa untuk dia supaya dia bisa mengandung. Sekarang dia mengikuti teladan suami. Dia berdoa dan tanya kepada Tuhan, ini ada apa Tuhan? Mengapa saya begitu susah waktu mengandung? Maka Tuhan menjawab bahwa ada 2 anak kembar dalam rahimnya. 1 adalah Esau dan 2 adalah Yakub. Nah, ketika itu terjadi maka kita tahu bahwa doa itu menjadi sangat penting bagi suami terhadap istrinya. Doa itu penting sekali untuk istri dan anak-anak. Nah, suami mendapat kehormatan dari Tuhan untuk berdoa bagi istri anak-anaknya, untuk berdoa bagi keluarganya. Ingat, kalau sesuatu terjadi di sana, ada pergumulan berat yang Tuhan izinkan terjadi di sana, maka Tuhan mau suami itu berlutut lebih banyak. Dia tidak boleh mengandalkan dirinya, tidak boleh pasrah pada situasi, tidak boleh juga stres pada kondisi yang terjadi, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena doa itu adalah satu kehormatan tertinggi buat suami. Doa itu satu kemurahan Allah untuk memberikan ruang yang besar untuk kita bergumul dengan pergumulan kita. Pergumulan tidak selalu menjadi sebuah beban, karena pergumulan juga bisa menjadi sebuah anak tangga untuk naik. Pergumulan bisa menjadi sebuah pintu untuk kita melihat begitu banyak berkat yang akan Tuhan bukakan. Nah, doa itu sebuah niat yang amat mulia di hadapan Tuhan. Doa suami adalah komitmen tertinggi bagi kebaikan istri dan anak-anak. Dan doa itu kehormatan untuk kita melihat, untuk kita menyaksikan bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan rumah tangga kita, baik bagi diri kita, baik bagi istri, baik bagi anak-anak. Kita berdoa sebagai suami supaya istri kita bahagia. Kita berdoa supaya dia sehat-sehat. Kita berdoa supaya potensi yang Tuhan kasih dalam dirinya, supaya bisa jadi penolong bagi suami, bagi anak-anak, bagi banyak orang. Dan dia menemukan passionnya di sana, menjadi satu kehormatan untuk didoakan setiap hari oleh suami. Suami lebih banyaklah berlutut, lebih banyaklah merendahkan hati, supaya doa kita menjadi indah di hadapan Tuhan dan memberkati istri, memberkati anak-anak, dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia.